Halo, perkenalkan nama saya Riza Zikrullah. Saya mahasiswa dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, dengan NIM 1901530150. Di sini di mata kuliah Machine Learning, saya akan menjelaskan perbedaan antara Artificial Intelligence atau AI, kemudian Machine Learning atau ML, dan Deep Learning atau DL. Oke, tanpa basa-basi kita mulai untuk menjelaskan perbedaannya. Oke, yang pertama dari perbedaan ketiganya, saya mulai dari pengertian. Untuk yang pertama, pengertian Artificial Intelligence atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang berusaha mereplikasikan atau mensimulasikan kecerdasan manusia dalam sebuah mesin, sehingga mesin dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kemudian yang kedua, Machine Learning atau ML. Machine Learning merupakan bidang yang memampukan suatu program komputer untuk belajar dari sekumpulan data. Kemudian yang ketiga yaitu Deep Learning. Deep Learning merupakan generasi berikutnya dari algoritma pembelajaran mesin. Deep Learning ini menggunakan banyak lapisan layer yang secara progresif mengekstrak fitur dari tingkatan fitur yang lebih tinggi dari data mentah. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya yaitu cara kerja. Oke, untuk cara kerja yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah data besar dengan cepat, pengelolaan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam sebuah data. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja dari Machine Learning atau ML. Alur kerja Machine Learning meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model, regulasi linear, regresi logistik, neural network, dan lain sebagainya. Kemudian pemberian latihan terhadap model yang dipilih, evaluasi model, dan prediksi. Kemudian cara kerja yang terakhir yaitu Deep Learning. Algoritma Deep Learning membutuhkan hardware yang powerful karena memproses data dalam jumlah besar dan menggunakan beberapa perhitungan matematis yang kompleks. Algoritma Deep Learning menggunakan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan hasil yang sangat akurat. Kemudian yang berikutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari Artificial Intelligence yaitu yang pertama, dapat membantu pekerjaan yang berulang. Yang berikutnya dapat memberikan kemudahan dengan cara kerja yang lebih cepat. Kemudian hasil konsisten dan teliti. Kemudian kelebihan dari Machine Learning. Kelebihannya dapat membantu menentukan keakuratan rekomendasi produk tiap pembelian di marketplace. Berikutnya, membantu penggunaannya untuk melakukan pencarian di internet, pencarian jalan, cuaca, melakukan panggilan telepon hingga membuka aplikasi. Yang terakhir, mendeteksi suatu tindakan kejahatan atau kecelakaan yang disematkan pada CCTV. Kemudian kelebihan dari Deep Learning. Kelebihan dari Deep Learning tidak berbeda jauh dengan kelebihan Machine Learning, yaitu dapat membantu menentukan keakuratan rekomendasi produk tiap pembelian di marketplace. Kemudian membantu penggunanya untuk melakukan pencarian di internet, pencarian jalan, cuaca, melakukan panggilan telepon hingga membuka aplikasi. Kemudian mendeteksi suatu tindakan kejahatan atau kecelakaan yang disematkan pada CCTV. Berikutnya kekurangan, yaitu yang pertama kekurangan dari Artificial Intelligence. Kekurangannya yaitu terbatas pada program yang diberikan. Berikutnya membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam beberapa bidang pekerjaan karena sudah digantikan oleh AI. Berikutnya tidak memiliki perasaan sehingga tidak dapat menggantikan engagement antar manusia. Kemudian tidak memiliki kemampuan dalam mengerti akan informasi yang diterima atau common sense. Kekurangan berikutnya yaitu kekurangan dari Machine Learning, yaitu adanya pemotongan tenaga kerja karena pekerjaan telah digantikan oleh teknologi Machine Learning. Kemudian membuat manusia menjadi malas karena Machine Learning membuat manusia menjadi ketergantungan. Berikutnya perkembangan di sektor usaha tertentu tidak berkembang pesat karena ketergantungan oleh pelaku teknologi Machine Learning.
Kemudian machine learning akan mempengaruhi keberhasilan bisnis secara global karena machine learning intelligence berbasis data yang akan menyerap setiap sudut industri. Yang terakhir, machine learning dapat membuat keputusan sendiri tanpa memerlukan input manusia. Yang terakhir yaitu kekurangan dari deep learning. Masih sama seperti machine learning, kekurangannya yaitu adanya pemotongan tenaga kerja karena pekerjaan telah digantikan oleh teknologi machine learning. Berikutnya, membuat manusia menjadi malas karena machine learning membuat manusia menjadi ketergantungan. Berikutnya, perkembangan di sektor usaha tertentu tidak berkembang pesat karena tergantikan oleh pelaku teknologi machine learning. Kemudian, machine learning akan mempengaruhi keberhasilan bisnis secara global karena machine learning intelligence berbasis data yang akan menyerap setiap sudut industri. Yang terakhir, machine learning dapat membuat keputusan sendiri tanpa memerlukan input manusia. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu dari artificial intelligence atau AI, machine learning atau ML, dan deep learning atau DL. Ketiganya memiliki banyak perbedaan. Namun walaupun memiliki banyak perbedaan, ketiganya juga mampu melakukan kerjasama dalam melakukan sebuah pekerjaan atau proyek. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.